Oke, jadi buat soal nomor satu itu soal tahun lalu kayak yang gue bilang tadi, jadi itu soalnya kaitannya terkait bab satu ngebahas tentang interpolasi splines. Jadi kalau buat interpolasi ini, untuk step-step pengerjaannya kita harus ketahui dulu ada apa aja data yang dikasih di soal. Ini gue tulis dulu datanya, step satu. Rapihkan data di soal. Kenapa dirapikan dulu? Soalnya kita di sini bakal mencari banyak variabel dan koefisien, jadinya supaya kita nggak pusing dan bingung, aku sih biasanya ngerapihin dulu. Contohnya apa, misalnya teman-teman di sini punya F0, nilainya 0, dan seterusnya. Nah, kan kita sama-sama tahu ya, kalau di interpolasi splines ini kita kan niatnya mau mencari suatu polinomial di jarak tertentu yang nantinya itu bisa, didekat untuk mendekati suatu fungsi yang kita tinjau. Nah, di sini kita tahu kalau suatu fungsinya nilainya 0, outputnya 0, inputnya 1, outputnya 0, dan ketika inputnya 2, outputnya 4. Nah, tapi kita di sini masih kurang satu koefisien yaitu K1. Nah, kita lanjut ke step 2. Step 2-nya itu kita cari koefisien yang masih belum ada. Cari koefisien atau K, aku nyebutnya KJ di sini ya. Soalnya ini bisa indeks ke 0, 1, ataupun 2 yang belum diketahui. Nah, lantas gimana kita pengen cari tahunya? Kita lihat dari cheat sheet ini. Oh ya teman-teman nanti nggak usah takut, Pak Denny biasa ngasih cheat sheet di ujian. Jadinya teman-teman tinggal lihat cheat sheet aja, tapi coba pahami dulu algoritma dari perhitungannya. Kita akan pakai cheat sheet yang ini. Jadi rumusnya K dengan 1 tambah 4KJ plus 1 sama dengan 3H kali FJ plus 1 min FJ min 1. Nah, jadi di sini teman-teman bisa substitusi aja data-data yang diketahui di soal ke persamaan yang udah aku tulis. Nah, teman-teman di sini lihat bahwa ada variabel H. Nah, H ini apa sih? Jadi H ini adalah jarak fungsi polinomial yang akan teman-teman bikin. Maksudnya apa? Nanti kan teman-teman bikin fungsinya kan jadinya total ada 2 fungsi ya. Nanti ada fx yang dari 0 sampai 1, nanti ada juga yang 1 sampai 2. Nah, jarak 0 sampai 1 ini, itu menyatakan nilai H-nya gitu, atau jarak fungsinya. Jadi di konteks soal ini, nilai H-nya akan sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Kita kan tadi mau cari K1 ya, jadi 4K1 tambah K0 berapa? Min 1 ditambah 5. Ini nantinya jadi F2 minus F0. Oke, jadi F2 minus F0 tadi kita dapat nilainya adalah 4 atau 3 kali 4. Jadinya nanti 4K1 plus 4. Oke. Nanti kita dapat K1-nya senilai 12 dikurang 4 dibagi 4. Atau sama dengannya 2. Nah, dari sini teman-teman masih ada yang bingung nggak buat nanti penentuan koefisiennya, buat KJ-nya? Tadi nyari H-nya gimana tadi? Nah, oke. Buat nentuin H-nya, kita harus pahami dulu outputnya si interpolasi splines ini apa. Kan outputnya nanti kalau di jawaban kan nanti kan fungsinya itu kayak Qx
sama dengan nanti ada fungsi di sini sekian, ada fungsi di sini sekian berapa. Nah, kedua fungsi ini itu menyatakan untuk 2 region yang berbeda. Ini untuk 0 sampai 1, ini untuk 1 sampai 2. Kenapa kayak gini? Soalnya kalau teman-teman ingat, secara konsep itu strength itu kayak dia memecah suatu bentar, dia kayak memecah suatu kurva gitu bahasanya. Misal teman-teman punya kurvanya kayak gini, set, nanti teman-teman bakal coba memotong dia per segmen, gini, set 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 set. Nah, pemotongannya ini gimana, itu teman-teman bebasin, intervalnya berapa. Tapi ini kan ini di soal kita cuma dikasih tahu nilainya ya, nggak usah pakai gambar jadi lebih gampang. Nah, fungsi yang ada dari jarak sini, misalnya jarak A dan ini jarak B. Fungsi yang ada di jarak A dan jarak B itu fungsinya berbeda. Karena dia berbeda, makanya kita nyatakan dalam interval 0 sampai 1 atau 1 sampai 2. Paling begitu ya. Ini aku hapus ya. Kita dapat nilai K-nya. Nah, ini yang agak nguli nanti kita selanjutnya, yaitu kita menentukan koefisien fungsi Qx-nya. Cari namanya koefisien splines. Atau bisa juga ditulisnya itu AIJ aja sih. Maksudnya ini apa sih? Kalau teman-teman lihat di cheat sheet yang udah aku buat ini, nanti kan kita kalau ngomong ngebuat persamaan splines-nya itu bentuknya QJX ya. Nah, QJX ini ada kayak apa? Konstanta atau koefisien AJ0, AJ1, AJ2 dan AJ3. Nah, kita di sini nggak tahu gimana nentuin koefisien atau konstanta ini. Nah, makanya itu kita harus hitung satu-satu dulu untuk 3 kemungkinan fungsi. Jadi misalnya aku mau cari AJ0, terus nilainya sama dengan FJ. Nah, ini kan udah aku kopas dari cheat sheet aja ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ngikutin aja. Nah, jadi buat yang konteks yang ini, teman-teman harus menghitung dari J sama dengan 0. Mulai J sama dengan 0. Untuk J sama dengan 0, kita bisa lihat di sini A00 itu nilainya sama kayak F0. Jadi nilainya adalah 0. Habis itu A01 sama dengan K1. Jadi dia nilainya 2. Habis itu, nah ini A02 sama A03 itu biasanya yang paling susah. Soalnya rumusnya agak panjang. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi rumusnya itu kurang lebih nanti kita perhitungannya jadinya ini. 3 dibagi H kuadrat F1 min F2 kan K1 tambah 2K0. Nah, nanti tinggal teman-teman substitusi aja. Kan kita udah tahu semua angka-angka di sini ya. Nanti kita dapat hasilnya itu sama dengan 1. Habis itu kita lanjut ke A03. A03 yaitu rumusnya 2H pangkat 3 F0 minus F1 tambah 1 K1 tambah K0. Ini sama kayak yang di A02, kita substitusi aja. Nanti dapat itu nilai A03-nya sama dengan 1.
Sama ini ada sedikit kesalahan ya, typo tadi, maaf. Ini A01 tuh harusnya kita nyarinya itu di K0 bukan F0. Jadi kita tuh patokannya itu yang ke indeks depannya. Jadi K0 sama dengan min 1. Nah, dari sini teman-teman bisa dapat persamaan QJ-nya khususnya buat Q0x, yaitu jadinya hasilnya sama dengan Q0x sama dengan ini. Kita lihat dulu AJ0-nya apakah ada. A00-nya kan 0 ya, jadi nggak usah kita masukin. A01-nya, oh ada, jadi minus 1. Minus 1, habis itu dikalikan dengan X, min X0. Kita cek lagi. Untuk AJ2-nya apakah ada nilainya? Oh, 0 juga. Jadinya kita bikin sama tambah 0 aja. Habis itu tambah AJ3-nya kan ada 1, jadinya X min X0 pangkat 3. Nah, X0-nya kan kita tahu nilainya sama dengan 0 ya. Jadinya kita langsung substitusi langsung aja. Jadinya minus X ditambah X pangkat 3. Nah, ini untuk yang persamaan interval 0 sampai 1. Oke. Untuk step di sini teman-teman masih ada yang bingung nggak? Soalnya nanti sisanya kita tinggal cari buat kasus J sama dengan 1 sama yang J sama dengan 2 aja. Oke, jadi kalau nggak ada yang mau nanya aku lanjut aja ya. Jadi kita tinjau untuk J-nya sama dengan 1. Untuk J sama dengan 1. Oke, jadi sama kayak tadi, kita nanti cari dulu nantinya A10, A11, A12, dan A13-nya. Jadi A10 itu nilainya sama dengan tadi F1. Dan A11 nilainya sama dengan K1. Di sini kita bisa langsung dapat angkanya adalah 0. Sedangkan untuk K1-nya itu nilainya adalah tadi 2. Nah, sisanya kita akan ngitung kayak yang sebelumnya. A12 sama dengan 3 dibagi H kuadrat kali F2 minus F1 dikurang 1 per H kali K2 tambah 2K1. Nanti kita dapat angkanya itu sama dengan 3. Sedangkan satu lagi juga yang kita ngitung yang A13, tinggal kopas rumus yang tadi aja, sama diubah nilai F-nya. 2 pangkat 3, F1, F2. Ini K2 tambah K1. Didapat nanti hasilnya angkanya adalah minus 1. Nah, sama kayak tadi kita tinggal substitusi aja ke fungsi QJX-nya. Dapatnya Q1X. Q1X sama dengan, kita lihat A0-nya apakah ada angkanya? Nggak ada. Berarti 0 ditambah A11 kan ada nilainya jadi 2 dikalikan X min X1 ditambah 3 kali X min X1 kuadrat tambah minus X min X1 pangkat 3.
Jadi kita dapat hasilnya adalah 2 kali X min 1 tambah 3 kali X min 1 kuadrat minus X min 1 pangkat 3. Nah, ini adalah Q1X-nya. Nah, nanti kita dapat yang J kasus J0 dan kasus J1. Nah, buat yang kasus J sama dengan 2, aku udah cek lagi ternyata nggak usah kita cari tahu. Kenapa? Soalnya buat yang J sama dengan 0 itu, dia udah mengakomodir untuk interval 0 sampai 1, sedangkan untuk yang J sama dengan 1, udah mengakomodasi untuk interval 1 sampai 2. Jadinya, kalau kita cari yang J sama dengan 2 itu udah nggak cocok lagi buat perhitungan soal ini nih. Jadi kita langsung ke yang step 4, yaitu state persamaan Qx-nya. Nanti jadi dapat Qx, ini tinggal kita ubah jadi 2, X plus X pangkat 3. Ini untuk 0x1, terus ada 2x min 1 tambah 3 kali x min 1 kuadrat minus x min 1 pangkat 3. Itu x2. Nah, kira-kira kayak gini untuk yang pengerjaan soal yang splines. Teman-teman mau ada yang nanya? Silahkan aja. Bang, mau nanya, itu yang A13 harusnya minus 1/H atau plus 1/H ya? Oh iya, maaf, aku typo. Oke. Thank you. Ini harusnya plus. Oke, thank you. Sebetulnya kalau buat spline sih teman-teman ini tipikal soal yang tiap tahunnya itu gitu-gitu aja. Maksudnya gitu-gitu aja itu kayak paling di soal tuh prosedurnya teman-teman cari nilai K-nya dulu, habis itu cari koefisien langsung dapat fungsinya gitu. Jarang diotak-atik sama Pak D nih soal kayak gini biasanya. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, aku lanjut ke soal selanjutnya ya. Aku kasih waktu 1 menit deh. Silahkan. Bang, aku mau nanya boleh nggak bang? Monggo. Tapi kalau begini kan berarti fungsi Q itu belum apa ya namanya, kayak belum include di angka 2-nya pas, karena kan di situ kan intervalnya 2-nya kan kurang dari doang kan, bukan 2 kurang dari sama dengan gitu. Jadi apakah si 2-nya itu udah include di QX-nya ini? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi, kalau angka 2-nya ini apakah di-include apa nggak di persamaannya, bisa dibilang itu, ini hal yang ambigu ya. Soalnya aku udah coba baca di Kreyszig sama diktat Pak D ini juga, pembagian si segmen-segmennya itu dia tuh nggak jelas ngasih taunya. Jadinya, eee, si 2-nya ini bisa dimasukin dan bisa enggak, lucunya ya. Bisa dimasukin dan bisa enggak. Tapi kalau di konteks penyelesaian soal ini, dia itu nggak usah kita masukin. Kalau buat nentuin intervalnya ya. Itu aja sih paling. Oke, makasih bang. Yuk. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya deh. Soal selanjutnya itu, bahasan kita minggu lalu, yaitu, perhitungan secara Gauss-Seidel dan Jacobi. Jadi, balik lagi, ini tipikal soal yang nguli, jadi teman-teman itu disarankan supaya, eee, latihan nulis sih. Tapi teman-teman udah biasa nge-TP ya, jadi harusnya aman-aman aja. Jadi kita mau nyelesain yang persamaan Gauss-Seidelnya dulu aja. Yang A. Gauss-Seidel. Jadi kita tinggal step 1 dulu. Step 1.
Nilai awal udah dikasih tahu di soal, jadinya kita kasih tahu nilai awalnya adalah X sama dengan matriks 1, 1, 1. Lanjut ke step 2, yaitu kita ubah semua fungsi yang diketahui di soal ke bentuk X1, X2, dan X3. Bentuk jadi nah, jadi nanti aku udah coba ngitung, didapat nanti fungsinya itu yang X1-nya sama dengan 17 minus X2 tambah X3 dibagi 10. Untuk X2-nya didapat 28 minus 2X1 minus X3 dibagi 20. Untuk X3 sama dengan 105 3X1 tambah X2 bagi 25. Nah, ini jadi kita udah ubah semua fungsi yang diketahui di soal itu jadi 3 buah macam fungsi yang berbeda. Yang fungsi baris pertama aku ubah jadi fungsi terhadap X1, baris kedua terhadap X2, dan baris 3 terhadap X3. Nah, habis itu kalau udah kayak gini kita ngapain? Lanjut kayak kemarin, kita langsung iterasi kayak biasa aja. Lakukan iterasi. Nah, seperti yang aku bilang di kelas kemarin, buat yang kasus Gauss-Seidel, dia ini iterasinya itu bersifat sukesif. Maksudnya sukesif itu gimana? Jadi nanti pas teman-teman udah ke-update salah satu variabel, nanti variabel yang updated itu masukin ke persamaan selanjutnya gitu. Contohnya gini. Misal kita mau cari X11 gitu. Iterasi 1. Nah, kita kan cari X1-nya sama dengan 17 minus X2 0 tambah X3 0 dibagi 10. Ini jadinya nanti kita dapat hasilnya sekitar 1,7. Nah, kita nanti dapat kan nilai X1 satunya ini. Selanjutnya pas kita mau cari X2 yang ke iterasi pertama, hasil yang dari sini langsung kita masukin ke sini. Jadinya dia nanti fungsinya itu 28 minus 2 kali X1 ini 1 minus X3 0. Kenapa X3-nya masih 0? Soalnya kita belum update nilai dia. Dibagi 20. Nanti didapat hasilnya dari perhitungan ini yaitu 1,18. Hasil yang didapat di fungsi X2 ini juga akan dimasukkan ke yang nanti kita cari variabel X3-nya. X3 1 sama dengan 105 minus 3 kali X1 1 tambah X2 1. Nah, kenapa sekarang X2-nya 1? Kayak yang gue bilang sebelumnya, nilainya udah diupdate, jadi kita langsung masukin aja. Dibagi 25. Nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu 4,0432. Nah, kalau buat kasus ini, biasanya itu
iterasinya itu nggak banyak-banyak amat, paling kalau kasusnya gue itu cuman 3 kali sih gue. Jadi masih bisa visible buat dilakuin berulang-ulang gitu. Ini gue kopas aja deh, bentar. Ini iterasi yang kedua. Ini X2. Nah, di sini teman-teman langsung masukin aja. Ini X2-nya X2 yang ke-1. Ini X3 yang ke-1. Jadi teman-teman bakal dapat hasilnya itu sebesar 1,986. Ini teman-teman bebas mau berapa angka di belakang koma, tapi kalau aku biasanya kalau nggak 3 angka atau 4 angka. Tapi kalau misalnya di state di soal, ikutin soal aja. Habis itu untuk X2-nya kita tinggal updated pakai X1 yang kedua, terus pakai X3 yang ke-1. Nanti kita akan dapat nilainya itu 0,9992. Begitupun juga yang di X3. Di sini teman-teman bakal dapat nilainya itu sebesar 4,00164. Jadi nanti teman-teman bakal terus lakuin iterasi aja. Maksimal sih kalau ujian kayak gini 5 kali iterasi udah banyak banget sih. Nanti teman-teman bakal dapat hasil akhirnya untuk yang soal ini yaitu X3, yaitu set 2,0024 0,9998 3,9999. Nah, di sini teman-teman bakal dapat nilainya itu adalah sekitar 2, 1, dan 3. Aku udah coba ngitung di Photomath dan hasilnya sama. Buat yang Gauss-Seidel masih ada yang bingung, teman-teman? Bang, maaf tadi agak skip dikit. Itu di awal tadi yang iterasi 1 tuh 1,7 dari mana ya? Substitusi aja. X2 0 kan 0, X2 kan 1, X3 1. Yang ini, maaf yang ini. Yang ini. Oke. Sorry, Bang. Ini nilai awalnya. Kalau nggak di step di soal langsung tembak aja 111 atau 000 bebas suka-suka teman-teman. Oke. Makasih, Bang. Oke. Bang, itu nilai akhirnya 213 apa 214, Bang? Maaf tadi agak ngadet-ngadet. Nilai akhirnya itu 213 atau 214? Oh iya, thank you. 214. Jadi itu buat yang Gauss-Seidel. Next paling buat yang Jacobi. Yang Jacobi kayak yang dibilang kemarin itu kurang lebih stepnya sama aja. Bedanya cuma pas iterasi doang. Jadi buat step 1 sama step 2 bakal gua kopas aja. Oke. Jadi step 3 kita lakuin iterasi lagi.
Bedanya di sini, teman-teman tuh iterasinya nggak bersifat suksesif. Jadi teman-teman harus menyelesaikan masing-masing iterasi dulu, baru nilai yang di-updated itu bisa dimasukin ke fungsi selanjutnya. Nanti aku contohin dulu gimana perhitungannya. Tidak suksesif. Misal kita iterasi ke 1. Di sini teman-teman tinggal mirip kayak sebelumnya, tinggal masukin aja. X 1 17 tambah X 0 bagi 10. Ini teman-teman bakal dapat hasilnya 1,7 ya. Kayak yang tadi, sama. Nah, untuk yang X21 ini, itu agak beda, di mana teman-teman itu ngitungnya nggak boleh pakai X1 yang ke 1, tapi teman-teman masih pakai X1 yang 0. Ini contohnya. 28 minus 2X1 0 minus X3 0. Ini teman-teman nanti bakal dapat hasilnya itu sebesar 1,25. Dan X3 juga berlaku demikian. X3 X10 tambah X20 dibagi 25. Di sini teman-teman bakal dapat hasilnya itu sebesar 4,12. Nah, ketika udah dapat teman-teman semua iterasi yang pertama ini, barulah teman-teman bisa masukin semua nilai ini ke iterasi yang kedua. Nah, contohnya gimana? Jadi, sama kayak sebelumnya, nanti X1, 2 sama dengan, ini teman-teman pakainya 17 minus X21 tambah X31 dibagi 10. Nah, di sini teman-teman bakal pakai nilainya itu yang hasil iterasi ke 1 semua. Jadi iterasi yang nilai awal tuh udah nggak dipakai lagi. Di sini didapat nanti hasilnya teman-teman itu 1,987. Untuk X2-nya itu senilai 31 bagi 32-nya dibagi 25. Didapat hasilnya itu 4,046. Nah, di sini teman-teman bebas mau iterasi berapa kali sampai mendekati hasil yang konvergen. Jujur aku pas ujian kemarin tuh cuma 3 kali iterasi juga sama kayak yang bagian A tadi, tapi kalau mau betul-betul sampai konvergen itu kata teman aku tuh perlu sampai aku cek sampai 5 kali iterasi. Sampai didapat itu nantinya hasilnya X15-nya itu senilai 2,00005, terus X25-nya 0,9999802, terus X3-nya itu senilai 3,99944. Nah, teman-teman nggak usah iterasinya sebanyak ini.
Pokoknya kalau teman-teman udah puas sampai ketelitian 10 pangkat minus 3 atau 10 pangkat minus 4 itu udah bebas aja. Jadi nanti didapat hasilnya ini adalah X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya mendekati 4. Kira-kira kayak gitu buat yang Gauss-Seidel Jacobi. Masih ada yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, kalau nggak ditanyain, aku coba lanjut ke soal yang itu deh, soal yang 2 tahun lalu, pas angkatan 21. Ini soalnya ini dominannya itu bab 2. Jadi intinya di soal ini tuh kita diminta buat cari tahu vektor eigen sama nilai eigennya. Diketahui di soal itu x0-nya sama dengan 1, 1, 1 ditranspos. Terus vektor A-nya itu adalah 3 kali 3, 2 minus 1, 1. Nah, teman-teman kalau mau metode power ini, dia itu basically kayak iterasi juga, bedanya itu teman-teman tuh nggak melihat dari hasil akhir sama dengannya, tapi dari range peningkatan si jumlahnya. Maksudnya tuh kayak gini. Ya. Misal kita mau mencari suatu nilai vektor X1 dulu deh. Step 1. Sama kayak tadi, step 1-nya itu state data. Ini udah aku lakuin di atas. Untuk step 2, ini agak beda. Teman-teman langsung lakuin aja iterasi dengan data nilai awal dan matriks A. Maksudnya gimana? Jadi nanti kita cari suatu matriks dulu ketika matriks A-nya dikalikan dengan X0. Maksudnya gini. Misal teman-teman mau cari itu matriks A1 deh. A1 sama dengan A dikalikan X1. Maaf, X0. Kita kayak biasa aja ini, perkalian matriks 2 minus 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3. Dikalikan dengan X0 ini transpose, yaitu J1, 1, 1. Nanti kalau teman-teman kalikan, didapat hasilnya itu sebesar 2, 4, dan 6. Nah, di sini teman-teman baru agak tricky sedikit. Jadi, teman-teman di sini bakal ngelakuin yang namanya scaling. Scaling itu apa? Jadinya kita tuh kayak mengalihkan suatu ketiga elemen matriks A1 ini dengan nilai entry paling besarnya. Jadinya nanti hasil scalingnya itu adalah 6 dikalikan 1/3, 2/3, dan 1. Nah, nantinya nilai yang ini bakal dimasukin ke perhitungan matriks A2-nya. Jadi, nilai suksesifnya. Nanti buat menghitungannya itu di matriks A2, nanti sama dengan A1 sama dengan A dikalikan X1.
Min 2, minus 1, 1, minus 1, 3, 2, 1, 2, 3. Ini dikalikan dengan matriks yang kutandain kuning. Dikalikan dengan 1/3, 2/3, dan 1. Teman-teman bakal dapat nilai A2-nya itu adalah sebesar 1, 3,67, 4,67. Nah, kalau di yang kasus ini, dia di scalingnya bukan terhadap 6, tapi terhadap 4,67. Jadi didapat nantinya matriks hasil scalingnya adalah ini. Di sini aku bentuknya pakai pecahan aja, soalnya angkanya komanya banyak. Tiga 3,67 dibagi 4,67, ini 1. Nah, teman-teman bakal lakuin ini terus sampai kapan? Sampai hasil scalingnya ini itu sudah mendekati hasil scalingnya ini mendekati dengan nilai eigennya. Kalau dalam konteks soal ini, aku bakal lakuin iterasinya itu sampai total kalau aku sih waktu itu ngerjainnya 5 kali. Jadi kalau pas iterasi yang kelima itu, iterasi kelima, iterasi 5 kali. Nanti aku dapat itu nilainya A5 sama dengan A dikalikan X4. Nah, kalau udah di kasus kayak gini tuh angkanya udah komanya random banget. Jadinya teman-teman tuh manfaatin kalkulatornya dengan baik nanti ya. 1, 3, 2, 1, 2, 3. Koma 829, 0,917, 1. Dapat sama dengannya. Oh ya, di sini teman-teman tuh saran aku pribadi, sebisa mungkin teman-teman itu makainya 4 angka di belakang koma ya. Soalnya orde desimalnya udah kecil banget, jadinya antara iterasi yang awal dan selanjutnya itu bisa menunjukkan angka yang nilainya berbedanya itu sedikit banget. 4,6682, 4,917. Nah, di sini aku scaling kayak tadi, scaling senilai 4,917. Jadi dapat vektor hasil scalingnya itu adalah sebesar 0,0506, 0,9494, dan nilai 1. Nah, jadi intinya dari perhitungan ini itu apa sih? Jadinya inti dari perhitungan ini yaitu kita mau menentukan nilai eigen sama vektor eigen ya kan? Jadi nilai eigennya itu bisa kita lihat tuh dari hasil scalingnya ini. Set, 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 set. Semakin lama teman-teman melakukan scaling, nilainya itu akan mendekati suatu nilai eigen. Yang mana kan awalnya nilainya 6 ya. 6 ini kan jauh dari nilai eigennya. Habis itu ke 4,67 dan seterusnya itu nanti kalau teman-teman hitung nilainya akan mendekati angka 5. Nanti ada 4,67 kayak di bawah. Habis itu 4,78, 4,87, dan terakhir tuh kalau di aku yang A5 itu 4,917. Jadi teman-teman bakal bisa lakukan perhitungan eigennya dengan pendekatan ini, jadi dapat eigennya sama dengan 4,917, atau kalau kita pembulatan kita dapat angkanya sama dengan 5. Nah, ini untuk nilai eigennya. Terus vektor eigennya gimana?
Nah, untuk vektor eigennya, kita bisa lakukan dengan melihat dari mana. Teman-teman bisa lihat di ini. Bentar, aku tandain aja deh. Ini adalah vektor eigennya. Atau matriks hasil scaling. Vektor eigen. Jadi dapat vektor eigen teman-teman itu adalah 0,0506, 0,9494, 1. Jadi buat ngerangkum soal ini, step-stepnya itu kita untuk perhitungan secara metode power itu kita harus tahu dulu data yang dibutuhin itu apa aja. Yaitu data si X0-nya atau nilai awalnya, habis itu data matriks yang ditinjau atau matriks A, di sini aku nyebutnya. Terus selanjutnya kita lakukan iterasi. Iterasinya itu gimana? Kita mengalihkan nilai awal matriksnya dengan X0. Nanti akan didapat hasilnya A1. Kita lakukan scaling dengan membagi semua entry matriks dengan nilai terbesarnya. Terus hasil scalingnya tersebut akan dijadikan nilai awal untuk iterasi selanjutnya gitu. Jadi nilai A-nya bakal konstan, tapi yang diubah tuh X0, X1, X2, dan seterusnya. Terus kapan kita bisa tahu kalau ini udah konvergen atau enggak? Teman-teman bisa bandingin aja pakai rumus yang ini. Rumus Q yang ini. Jadi teman-teman bisa cek hasil scalingnya teman-teman tuh udah kecil banget belum sih? Kalau udah kecil banget, berarti teman-teman tuh mendapatkan hasil yang udah sesuai gitu atau representatif dengan yang teman-teman inginkan. Oke, mungkin itu aja buat soal yang ini. Teman-teman ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut dulu aja ke satu soal terakhir. Nah, ini sebetulnya soalnya ini bisa dibilang tuh hampir nggak pernah masuk ke UTS, tapi nggak tahu Pak Denny ngide apa gimana di angkatan 21, dia masukin kasus di mana kita pakai metode least square. Jadi ini tuh sama aja kayak regresi sih. Jadinya teman-teman punya data kayak gini. Teman-teman punya data F2 sama dengan 0. Maaf, balik. F0 sama dengan 2. F2 sama dengan 0. F3 sama dengan minus 2. Dan F5 sama dengan minus 3. Sama kayak sebelum-sebelumnya, kita step 1 itu state data. State data pada soal. Nah, di sini kita ingin diminta buat persamaan garis linear yang terdekat untuk data berikut. Jadi, in a way itu kalau di matematika kita nyebutnya itu sama aja kayak persamaan regresi. Nanti perhitungannya itu kita bisa tahu nilai N dari total data ini adalah 4. Nah, N itu apa sih? N itu adalah jumlah data yang diketahui pada soal. Jadi karena di sini ada 4 buah titik, jadi nilai N-nya itu sama dengan 4. Habis itu kita lihat dari persamaannya, kita harus cari dulu step 2. Cari parameter yang dibutuhkan untuk persamaan Q.
parameternya apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada sigma xj. Ini teman-teman langsung masukin aja, yaitu 0 tambah 2 tambah 3 tambah 5. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ini sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 0 dengan 10. Next, kita butuh juga datanya yaitu sigma xj kuadrat. Nah, untuk kasus ini teman-teman nanti bakal dapat nilainya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat 4 kuadrat. Nanti teman-teman bakal dapat nilainya itu 4 tambah 9 tambah 25 tambah 0 sama dengan 38. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau buat nge-state suatu persamaan regresi kan ya kita pakai persamaan garis biasa kan, linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini kita tinggal menentukan berapa nilai koefisien A dan berapa nilai koefisien B. Untuk kita tahu nilainya, kita state dulu kedua buah persamaan. Yaitu step 3 di sini. Step 3. Tinjau dengan persamaan garis linear. Yaitu jadinya, kalau kita lihat dari di atas cheat sheet-nya itu, teman-teman bakal dapat fungsinya itu A kali N tambah B dikalikan sigma XJ. Nah, ini teman-teman bakal dapat nilainya sama dengan total dari YJ-nya. YJ itu apa? YJ itu output-nya. Habis itu juga didapat persamaan kedua yaitu A dikalikan XJ ditambah B dikalikan sigma XJ kuadrat. Nah, ini nilainya akan sama dengan XJ kali YJ. Sigma XJ dikalikan YJ. Nah, kalau dapat kayak gini gimana? Selanjutnya kita tinggal masukin aja dari data yang kita ketahui. Step 4. Input data yang udah diketahui. Tadi A-nya kan tadi senilai, A-nya belum tahu, N-nya sama dengan 4, jadinya 4A tambah 10B sama dengan sigma YJ-nya itu adalah minus 3. Habis itu kita lanjut buat tinjau yang persamaan yang kedua. Itu kita dapat nanti dengan substitusinya 10A ya 10A ditambah 38B sama dengan minus 21. Ini aku udah coba hitung, jadi nanti kalau teman-teman mau ngetes coba aja ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Teman-teman tinggal lakuin eliminasi aja. Step 5. Lakukan eliminasi linear. Jadi teman-teman nanti bakal dapat nilai A-nya itu sebesar 1,8461, sedangkan untuk B-nya adalah minus 1,0385. Ini aku 4 angka di belakang koma kayak biasa.
Nanti jadinya kita mendapat persamaan garis linearnya adalah persamaan akhirnya Y sama dengan A plus BX, di mana yaitu hasilnya Y sama dengan 1,8461 minus 1,0385X. Ini jawabannya. Kira-kira kayak gitu teman-teman buat yang metode least square. Dan itu pembahasan untuk soal 2 tahun ke belakang. Teman-teman ada yang mau nanyain lagi? Boleh tentang materi yang lain? Bang mau nanya bang, Yuk, silakan. buat yang soal sebelumnya bang, yang eigen, Iya. saya masih bingung bang. Jadi dapat nilai eigen value 5 tuh dari mana ya bang? Pembulatan. Aku coba ngebandingin perhitungan secara numerik yang ini dengan perhitungan secara analitik. Analitik yang kayak di teman-teman belajar di matrek gitu, yang matrek 1 kalau nggak salah. Oh, berarti Nanti teman-teman, boleh sama rumus matrek itu dibandingin juga nggak apa-apa ya bang? kalau ada waktunya silahkan. Oke. Aku sih nggak nyarankan ya. Oke bang. Makasih bang. Oke. Mau tanya bang, Yuk, silakan. tadi yang metode Gauss-Seidel sama Jacobi, aku belum paham perbedaannya apa jadinya ya? Oke. Jadi aku coba dari Jacobi dulu, dari Gauss-Seidel dulu deh. Jadi kalau dari Gauss-Seidel, teman-teman kan ngelakuin iterasi kan total ada banyak ya, bisa dibilang ya. Misal teman-teman punya fungsi 3 variabel, tapi teman-teman iterasinya itu bakal total 5 kali. Jadi teman-teman in total bakal ngelakuin iterasi 15 kali. Oke, itu kita catat dulu. Kalau buat kasus Gauss-Seidel, pas teman-teman ngelakuin iterasi pertama dan fungsi pertama, contohnya di sini, kan teman-teman dapat hasilnya X1 hasil iterasi pertama ya. Di sini aku nge-state-nya dalam bentuk X11, yang mana hasilnya 1,7. Nah, hasil 1,7 ini datanya itu aku langsung masukin ke fungsi kedua tapi masih iterasi pertama. Jadinya makanya di sini aku tulis 2x1. Kalau teman-teman lihat di Jacobi, aku nulisnya itu 2x0 gitu. Maaf, aku salah highlight. Kalau di x1 ini, aku nge-highlight-nya itu kan di sini dia pakainya 2x1 ya, minus 2x1. Sedangkan kalau di Jacobi, dia itu pakainya minus 2x10. Kenapa? Soalnya kalau di Jacobi, teman-teman harus ngelakuinnya itu secara rapi. Rapi gimana? Jadi teman-teman harus menyelesaikan satu iterasi yang udah mencakup 3 fungsi, baru teman-teman bisa pakai nilai yang udah diupdate itu ke iterasi selanjutnya. Makanya teman-teman di sini lihat, aku masih pakai X0 semua kan di sini ngitungnya buat yang Jacobi. Masih X20, X30, X10. Pas sudah dapat semua nilai X11 dan sampai X31, baru aku masukin hasilnya itu ke perhitungan iterasi kedua. Makanya aku menyebutnya itu diksinya bahasanya suksesif. Jadinya ketika ada satu nilai yang diupdate, Jacobi itu nggak bisa langsung masukin ke iterasi selanjutnya gitu. Harus diselesaikan dulu dalam satu kali siklus iterasi. Tapi berarti jumlah iterasi yang dilakukan antara Gauss sama Jacobi itu sama ya? 15 tadi. Menyesuaikan aja sih dengan kalian tuh mau konvergennya sampai berapa. Yang penting kalian secara konsep dan secara perhitungannya udah paham. Oke, siap. Makasih bang. Yuk. Oh, sama teman-teman hari Senin jangan lupa bawa kalkulator ya. Soalnya itu sangat dibutuhkan sih. Oke. Bang, mau nanya boleh nggak bang? Boleh. Aku masih nggak paham sih bang, ada satu materi itu tentang QR sama householder. Boleh tolong dijelasin nggak bang? Oke, kalau ini kebetulan gue nggak bikin di notes, jadi gue pakai catatannya Academic Power aja.
Oke. Maaf. Oke, householder paling bawah setahu gue. Nah, jadi householder sama metode QR itu sebetulnya inti dari segala intinya itu teman-teman tuh cari tahu matriks tridiagonalnya dari suatu fungsi gitu. Jadi misal teman-teman nih punya fungsi kayak tadi deh, kayak yang di soal yang aku state. Misal teman-teman punya matriks kayak gini. Punya matriks kayak gini. Habis itu teman-teman diminta coba tentuin matriks tridiagonalnya. Nah, kita harus sama-sama tahu dulu matriks tridiagonal itu apa sih. Jadi matriks tridiagonal itu teman-teman nanti dari matriks yang diketahui di sini bakal diubah ke suatu bentuk matriks lain. Let's say namanya A1 yang bentuknya itu bakal kayak gini. Set 0 0 0 0 dan ini nilainya bisa bebas berapapun. Yang aku highlight ini. Gunanya apa sih? Kita ngitung capek-capek kayak gini, inti dari segala intinya, teman-teman itu ngitung kayak gini buat mengetahui vektor eigennya. Jadi 3 angka yang aku highlight X ini, teman-teman bakal tahu itu nilai eigen dari matriks yang ditinjau. Terus biasanya itu buat kasus kayak gini itu teman-teman bakal pakai matriksnya itu bukan 3x3, tapi 4x4. Soalnya kalau kita lihat dari catatan yang di akademik itu